Saat ini, hanya tersisa sekitar 10 hari sebelum alam rahasia bulan mendalam dibuka. Berbagai macam orang dan pria mulai bergerak menuju kota kuno angin dan awan kita satu demi satu. Dalam kurun waktu mendatang, kota kuno angin dan awan kita pasti akan lebih ramai lagi. Itu sudah pasti. Siapa yang tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi multi kerajaan, mereka harus mengasah otak mereka untuk datang, dan itulah jalan menuju sekte super, jalan menuju ahli yang tak tertandingi. Siapa yang akan begitu bodoh untuk melewatkan pertemuan besar seperti itu? Setiap kali ini terjadi, saat itulah semua jenius luar biasa dari seluruh tempat berbondong-bondong ke kota kuno angin dan awan kita, dan peringkat emas berubah pada titik yang paling intens. Orang-orang yang datang ke kota kuno angin dan awan kita semuanya adalah orang-orang yang tidak penting. Para ahli sejati belum datang. Aku ingin tahu apa level sebenarnya orang-orang lain. Apakah mereka dapat menembus tahap bela diri sejati mereka? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditentukan. Di dinasti Nafitide sebelumnya, seorang jenius yang berhasil menembus tahap bela diri sejati telah lahir. Orang itu sangat kuat. Ya, untuk dapat menembus tahap bela diri sejati, setiap orang dari mereka adalah orang yang luar biasa. Bahkan jika mereka dapat memperoleh kekaisaran awan angin kita, mereka pasti akan menjadi tokoh yang luar biasa, dan tidak banyak yang dapat dibandingkan dengan mereka. Kekaisaran Nafitide, ini adalah negara tua peringkat menengah, dan pada dasarnya setiap tahun kompetisi multi kerajaan akan memiliki orang-orang yang dipilih oleh 10 sekte besar, dan mereka akan diterima ke dalam sekte untuk menjadi murid baru. Jika kita teruskan perkembangan ini, dalam 180 tahun lagi, wilayah Hengling kita akan sekali lagi bangkit ke status kekaisaran baru. Hur, Wu Chen, apakah kau tahu siapa orang hebat dari kekaisaran pasang surut laut kita yang terakhir? Saat Wu Chen sedang makan, Mu Yuxue tiba-tiba menyentuhnya dan bertanya. Wu Chen tertegun sejenak. Bagaimana dia bisa tahu siapa anggota kekaisaran pasang surut laut sebelumnya? Melihatnya seperti ini, Mu Yuxue tahu bahwa pada dasarnya dia tidak tahu. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak mengingatkannya kali ini, sangat mungkin dia akan kehilangan kesempatan ini untuk memperoleh kompetisi multi kerajaan. Itu adalah paman keempatku. Dalam kompetisi multi kerajaan terakhir, dia dipilih oleh salah satu dari 10 sekte besar dan diterima sebagai murid sekteku. Saat dia berbicara, Mu Yuxue tidak bisa menyembunyikan kebanggaan di matanya. Bagi keluarganya sendiri untuk menghasilkan seorang jenius yang luar biasa, sebagai keturunan keluarga Mu, dia secara alami bangga dengan prestasi yang telah dicapai pamannya. Sejak kecil, dia selalu bercita-cita menjadi pamannya sendiri, berharap suatu hari bisa mengejar pamannya sendiri, dan bahkan melampauinya sepenuhnya. Karena alasan ini, dia telah berusaha keras, agar suatu hari bisa seperti pamannya, dipilih oleh sekte super dan menjadi tokoh legendaris. Gunung Gantung. Wu Chen tersenyum tipis, dia sangat yakin dengan bakatnya sendiri. Dengan kekuatannya saat ini, memasuki 10 sekte besar seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Setelah makan, keduanya pergi keluar bersama. Ketika mereka melewati sebuah alun-alun, mereka tertarik oleh sebuah monolit. Monumen emas. Hal semacam ini tidak asing bagi Wu Chen. Pada dasarnya, itu ada di setiap negara, dan dia telah melihatnya lebih dari sekali. Pada saat ini, ada banyak orang di sekitar monumen emas. Tatapan mereka semua tertuju pada monumen emas. Mata mereka bahkan tidak berkedip, dan mereka sesekali menjerit. Ada begitu banyak orang di sini, Wu Chen. Mengapa kita tidak ikut dan bermain juga? Melihat orang-orang di sekitarnya terus-menerus naik untuk menguji hasil mereka, hati Mu Yuxue tergelitik. Dia benar-benar ingin tahu, dengan levelnya saat ini, seberapa tinggi dia bisa mencapai kekaisaran awan angin dan seluruh rangkaian wilayah Hengling. Wu Chen mengangkat bahunya, dia sama sekali tidak tertarik dengan ini, dan dia juga tidak ingin memamerkan kemampuannya. Itu tidak ada artinya. Biar aku coba. Mu Yuxue tertawa dan berjalan mendekat. Mata semua orang berbinar ketika mereka melihatnya. Kecantikan yang tak tertandingi. Dia tidak hanya cantik, kultivasinya juga kuat tak terlukiskan. Puncak Empyrean ke-9 dari tahap laut rohnya, hanya selangkah lagi untuk menembus tahap bela diri sejatinya. Jika tebakanku tidak salah, orang ini seharusnya seseorang dari Kekaisaran Gelombang Laut.
Kamu tidak salah menebak. Dia memang dari Kekaisaran Gelombang Laut. Selain itu, dia dari keluargamu. Keluargamu, mungkinkah keluarga yang melahirkan orang yang luar biasa seperti itu di dinasti Nafitide terakhir? Ya, namanya Mu Yuxue, dan dia lahir di klan itu. Jadi ternyata dia adalah anggota keluarga itu. Tidak heran mereka memiliki kekuatan yang begitu hebat. Semua orang mulai berdiskusi dan dengan beberapa patah kata, mereka mengungkapkan identitas Mu Yuxue. Mu Yuxue datang ke depan monumen emas, berteriak, mengedarkan energinya, dan memukul monumen emas itu dengan telapak tangannya. Bang! Dalam sekejap, suasana di monumen emas itu berubah. Segera, angka emas muncul di monumen itu. 27. Melihat angka ini, kerumunan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Seperti yang diharapkan dari jenius tak tertandingi dari Kekaisaran Nafitide, mereka dapat dengan mudah menempati posisi 30 teratas. Dengan peringkat seperti itu, orang dapat mengatakan bahwa dia telah terus maju ke Sekte Super. Jika dia memperoleh beberapa pertemuan kebetulan di alam rahasia bulan yang mendalam, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos tahap bela diri sejati dan memasuki 10 sekte besar. Hanya 27. Mu Yuxue mengerutkan bibirnya, sedikit tidak senang. Peringkat ini masih cukup jauh dari harapannya, karena harapan awalnya adalah berada di 20 teratas. Hei, Wu Chen, cobalah juga. Mu Yuxue tahu bahwa kekuatan Wu Chen sangat dalam dan tak terduga, jauh di atas kekuatannya. Jika dia bergerak, dia pasti akan dapat memasuki 20 teratas. Mendengar kata-kata Mu Yuxue, tatapan semua orang tak terkendali jatuh pada tubuh Wu Chen. Mereka semua merasa sangat aneh, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Siapa orang ini? Saat dia bersama Mu Yuxue, mungkinkah dia juga anggota Kekaisaran Gelombang Laut? Wu Chen, aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Seharusnya dia bukan seseorang dari Kekaisaran Gelombang Laut. Tingkat ke-9 Empyrean dari tahap Laut Roh, lumayan. Benar, selama tidak ada yang tak terduga terjadi, seharusnya tidak terlalu sulit untuk memasuki Sekte Super. Semua orang dipenuhi rasa ingin tahu tentang Wu Chen. Dibandingkan dengan seorang pemuda seperti Mu Yuxue, yang terkenal di luar kota, seseorang yang sama sekali asing bagi mereka tetapi masih memiliki kekuatan yang kuat, jelas jauh lebih menarik perhatian. Wu Chen melihatnya, menggelengkan kepalanya, dan sama sekali tidak tertarik padanya. Melihatnya menggelengkan kepalanya, yang lain mulai membahas masalah itu sekali lagi. Apa maksud orang ini dengan menggelengkan kepalanya? Apakah dia tidak ingin pamer? Bahkan Mu Yuxue pergi untuk mengikuti ujian, tetapi orang ini bersikap pendiam, apakah dia tidak menempatkan kekaisaran awan angin kita di matanya? Dia hanya Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh. Apa yang bisa dibanggakan? Di kekaisaran awan angin kita, ada banyak orang seperti dia. Benar, satu orang lagi tidak banyak, satu orang lagi juga tidak banyak. Wu Chen mengerutkan kening, apa yang sedang dilakukannya, tidak pendiam dan tidak terkendali, dengan kekuatannya saat ini, tidak akan sulit baginya untuk masuk ke dalam 5 besar, dan 5 besar, orang-orang itu, semuanya ahli. Jika dia mendorong mereka ke bawah, mungkin akan seperti kota Tianhua, di mana akan selalu ada masalah, meskipun dia sama sekali tidak takut pada masalah apapun. Wu Chen, ada apa? Mu Yuxue berjalan mendekat. Berdasarkan pemahamannya tentang Wu Chen, dia jelas bukan orang yang pendiam. Dia pasti punya alasan untuk melakukan ini. Fine Snow. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari samping, menarik perhatiannya. Mu Yuxue menoleh untuk melihat dan sangat gembira, orang yang datang adalah salah satu teman baiknya. Milan, kapan kamu datang? Melihat bahwa itu benar-benar Mu Yuxue, wanita itu sangat senang, segera datang dan meraih tangan Mu Yuxue, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Queen Snow, kupikir aku salah. Jadi itu benar-benar kamu. Jika bukan aku, lalu siapa? Mu Yuxue melotot ke arah Milan, menarik tangannya, menunjuk ke arah Wu Chen, dan memperkenalkannya, Wu Chen, ini teman baikku, Milan. Ini adalah ahli muda yang kutemui dalam perjalanan ke sini. Milan mengamati Wu Chen. Tingkat kultivasinya di alam Empyrean ke-9 dari alam Laut Roh memang pantas menyandang gelar ahli muda. Halo, saudara yang tampan. Namaku Milan.
Senang bertemu denganmu. Sambil berkata demikian, Milan mengulurkan tangannya, wajahnya penuh dengan senyuman. Aku juga. Wu Chen juga mengulurkan tangannya, memegang kedua tangannya bersama-sama. Setelah beberapa saat, dia melepaskannya, dan semuanya tampak sangat alami. Milan, kapan kamu datang? Milan berkata, aku datang kemarin, bagaimana denganmu? Aku baru saja tiba pagi ini. Jika dia tidak menghabiskan waktu seharian untuk menangkap Xiao Yufeng, dia pasti sudah tiba kemarin. Kebetulan aku ingin pergi dan bermain. Sekarang kamu sudah di sini, bagaimana kalau kita pergi dan bermain bersama? Mu Yuxue bertanya dengan ragu, main, kamu mau kemana? Kemana saja boleh. Wind Cloud Empire ini benar-benar asyik untuk dimainkan di banyak tempat. Tempat acak manapun cukup bagi kita untuk bermain selama seharian. Wow, Mu Yuxue tentu saja tidak akan menolak undangan dari seorang teman baik. Setelah itu, dia menatap Wu Chen dan berkata, Wu Chen, bagaimana denganmu, mengapa kita tidak pergi dan bermain bersama? Wu Chen berpikir sejenak, lalu mengangguk, baiklah. Mu Yuxue tertawa dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Milan dan Mu Yuxue berjalan bergandengan tangan sementara Wu Chen mengikuti di belakang. Mereka bertiga meninggalkan monumen emas dan pergi ke tempat lain. Quiet Snow, jujur saja, apakah pria di belakangmu adalah pacarmu? Milan, beraninya kau menertawakanku. Dia bukan pacarku. Tidak, benarkah? Benar-benar tidak. Hehe, kurasa kalian berdua cukup cocok. Bagaimana kalau aku yang menjadi mak comblang dan mencarikan jodoh untukmu? Milan, kulitmu gatal lagi. Kenapa kau mengolok-olokku? Hehe, mereka bertiga pergi berbelanja, membeli beberapa barang, lalu pergi ke Menara Hujan Malam. Menara Hujan Malam adalah bangunan terkenal di kota kuno angin dan awan. Bangunan itu sudah lama terkenal, tidak diketahui berapa banyak orang yang datang ke sini untuk berkunjung dan menikmati pemandangan. Saat ini, ada banyak orang berkumpul di restoran hujan malam. Orang-orang ini pada dasarnya adalah anak muda. Mereka datang ke sini untuk bertukar pengalaman dan menikmati pemandangan. Kedatangan Wu Chen, Mu Yuxue, dan dua orang lainnya menyebabkan gelombang keributan. Hehe, tiga ahli muda lainnya telah datang. Satu di antaranya merupakan Empirean ke-9 dari tahap Laut Roh, dan dua lainnya merupakan puncak Empirean ke-9 dari tahap Laut Roh. Lumayan. Kedatangan Wu Chen dan dua orang lainnya telah menarik perhatian banyak orang, terutama bagi kedua gadis itu, Mu Yuxue dan Milan. Tidak hanya kultivasi kedua gadis ini yang tinggi, kecantikan mereka juga alami, dan bahkan lebih menarik perhatian. Bagaimanapun, efek kecantikan itu umum di mana-mana. Mereka bertiga melihat ke lantai pertama. Tidak ada kursi yang tersisa, jadi mereka sedikit mengernyit. Nona-nona cantik, silakan naik ke lantai 2. Mendengar ini, Mu Yuxue, Milan dan yang lainnya tidak menahan diri, mereka langsung pergi ke lantai 2, dan tentu saja, Wu Chen pasti mengikuti mereka ke lantai 2 juga. Melihat Mu Yuxue dan Milan, kedua wanita cantik ini, berjalan mendekat, banyak mata di lantai 2 berbinar. Beberapa orang bahkan berdiri dari tempat duduk mereka, bermaksud untuk mengundang mereka. Namun, sebelum mereka bisa mengatakan apapun, Milan berkata, Yuxue, ada meja kosong di sana, mari kita duduk. Mu Yuxue melihatnya sejenak, lalu mengangguk, baiklah. Mereka berdua berjalan mendekat dan hendak duduk ketika Mu Yuxue tidak melupakan Wu Chen dan berkata, Wu Chen, kemarilah dan duduklah juga. Wu Chen tentu saja tidak sopan dan berjalan mendekat dan duduk. Melihat itu, banyak orang menatapnya dengan mata iri. Alasan mereka mengundang Mu Yuxue dan Milan adalah untuk menciptakan kesempatan bagi diri mereka sendiri, tetapi dari kelihatannya, mereka tidak memiliki kesempatan itu. Beberapa dari mereka bahkan ingin berduel dengan Wu Chen, tetapi setelah memikirkan kultivasi Wu Chen, mereka menyerah pada ide itu. Wu Chen adalah seorang ahli di Empirean ke-9 dari tahap Laut Roh, kultivasinya sangat kuat, dan di antara mereka, meskipun ada seorang ahli di Empirean ke-9 dari tahap Laut Roh, tidak perlu bersaing dengan seseorang dengan level yang sama yang tidak mengetahui kekuatannya sendiri. Menara Hujan Malam, Menara Hujan Malam. Aku mendengar bahwa datang ke sini pada malam hari untuk melihat hujan adalah yang paling indah. Aku tidak tahu apakah itu benar atau salah, Milan berkata perlahan sambil menatap pemandangan di luar.
Benar atau tidak, kamu akan tahu setelah kamu datang ke sini untuk melihatnya saat hujan turun nanti. Milan tertawa, jangan katakan itu, jika hujan turun di malam hari, aku pasti akan datang ke sini untuk melihatnya. Mu Yuxue memutar matanya, dia baru saja mengatakannya dengan santai, Milan ini benar-benar mempercayainya, dia benar-benar mempercayainya. Milan cemberut. Sebagai seorang wanita, wajar saja jika dia penasaran dengan legenda-legenda cantik ini. Mengabaikan Mu Yuxue, Milan menoleh ke Wu Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu, benar, saudaraku yang tampan, aku masih tidak tahu dari mana asalmu, aku ingin tahu dari mana asalmu. Wu Chen menjawab, Kerajaan Qi Agung. Kerajaan Qi Agung, tempat macam apa ini? Milan mengerutkan kening, dia belum pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Pada saat ini, Mu Yuxue menjelaskan, Milan, kamu mungkin tidak percaya bahwa Kerajaan Qi Agung adalah negara kecil jika kamu mengatakannya dengan lantang. Tidak mungkin, bisakah negara kecil seperti dia menghasilkan seorang ahli muda? Milan mengungkapkan keraguannya, tentang prestasi yang telah dicapai Wu Chen, belum lagi negara-negara kecil, bahkan negara-negara menengah seperti mereka tidak mudah dicapai. Di Kekaisaran Milan tempat dia berada, pasti ada lebih dari 10 orang dengan kultivasi tahap laut roh Empyrean ke-9. Yang lain juga melihat ke sana, wajah mereka penuh dengan keraguan. Bagaimana mungkin negara sekecil ini bisa keluar dari ranah ahli di Empyrean ke-9 tahap laut roh? Mu Yuxue tersenyum tipis. Ia sudah menduga Milan akan bereaksi seperti itu, tetapi kenyataannya, saat ia mengetahuinya, ia awalnya tidak percaya, juga tidak dapat mengerti mengapa seseorang dari negara kecil dapat mencapai keadaan seperti itu. Itu sungguh tidak masuk akal. Tampan, apakah kau bercanda? Apakah kau benar-benar dari negara kecil? Milan bertanya lagi, ia tidak percaya. Wu Chen tertawa, dan saat ia hendak menganggukkan kepalanya, pandangannya tiba-tiba terfokus, karena ia melihat beberapa orang. Mereka juga ada di sini. Di jalan utama di bawah, 5 orang berjalan bersama. Ia mengenali kelima orang itu, dan alasan kemunculan mereka sama dengan dirinya. Mereka semua berasal dari Kerajaan Qi Agung, tetapi sebenarnya adalah Zhou Jie, Situ Jianan, dan yang lainnya. Telah menembus Empyrean ke-6 dari tahap Laut Roh, Lei Peng, Li Yun Xiao, dan Ye Feng semuanya telah menembus Empyrean ke-5 dari tahap Laut Roh, dan yang paling mengejutkan mereka adalah Zhou Jie. Dia telah menembus alam Empyrean ke-6 dari tahap Laut Roh, dan dalam hal tingkat kultivasi, dia setara dengan Situ Jianan. Seperti yang diharapkan dari tubuh roh bumi. Wu Chen jelas ingat bahwa Zhou Jie adalah tubuh roh bumi dan memiliki fisik yang istimewa. Tidak aneh bagi pihak lain untuk memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Jika harapannya tidak salah, kekuatan Zhou Jie saat ini sudah melampaui Situ Jianan. Dan di masa depan, dalam tahun-tahun kultivasi, kesenjangan antara keduanya hanya akan tumbuh lebih besar dan lebih besar. Bakat unik yang dihasilkan oleh fisik istimewanya jelas bukan sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Tampan, apa yang kamu lihat? Mengikuti tatapan Wu Chen, Milan juga melihat Zhou Jie dan yang lainnya, dan bertanya, Tampan, apakah kamu mengenali mereka? Wu Chen mengangguk, orang-orang ini semua adalah orang-orang dari Kerajaan Qi Agung. Mendengar ini, Milan menyapu matanya kelima orang ini, dan berkata, alam Empyrean ke-5 dari tahap Laut Roh, alam Empyrean ke-6 dari tahap Laut Roh, juga tidak banyak. Namun, Mu Yuxue mengangguk dan berkata, itulah tipe penampilan yang seharusnya dimiliki seseorang dari negara kecil. Apa yang dikatakan Mu Yuxue terlalu benar. Secara umum, orang-orang muda dari negara kecil hanya memiliki Empyrean ke-5 tahap Laut Roh dan Empyrean ke-6 tahap Laut Roh dan sangat sedikit orang yang bisa mencapai tingkat itu. Sedangkan untuk Empyrean ke-8 tahap Laut Roh dan Empyrean ke-9 tahap Laut Roh, itu tidak mungkin. Oleh karena itu, Wu Chen bukanlah manusia, dia adalah orang aneh. Wu Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dengan sangat cepat, ekspresinya menjadi gelap, karena dia melihat beberapa orang telah berjalan keluar, menghalangi jalan Zhou Jie dan yang lainnya. Di jalan utama, Zhou Jie dan yang lainnya berhenti. Melihat beberapa orang yang muncul, ekspresi mereka semua menjadi gelap. Zhou Jie, ikutlah dengan kami.
Pemimpinnya adalah seorang pemuda kulit hitam. Kultivasinya sangat tinggi, dan dia adalah seorang ahli di Empyrean ke-8 dari tahap Laut Roh. Orang-orang yang dia bawa juga tidak lemah, karena masing-masing dari mereka memiliki Empyrean ke-5 dari tahap Laut Roh dan Empyrean ke-5 dari tahap Laut Roh mereka sendiri. Mengapa kalian di sini lagi? Apakah kalian tidak merasa kesal? Melihat orang-orang ini, Li Yunxiao sama sekali tidak menyukai mereka. Awalnya, ketika mereka pertama kali bertemu orang-orang ini, mereka ingin Zhou Jie pergi bersama mereka, dan pada awalnya, mereka mengira Zhou Jie memiliki dendam dan dendam dengan mereka, tetapi setelah bertanya kepada mereka, mereka menyadari bahwa Zhou Jie bahkan tidak mengenal mereka, dan dia tidak tahu siapa orang-orang ini. Ini membuat mereka semakin bingung, dan karena mereka tidak saling mengenal, apa sebenarnya yang mereka inginkan dari Zhou Jie dengan pergi bersama mereka. Nah, aku tidak tertarik padamu. Pergilah sejauh yang kau bisa. Pemuda berkulit hitam itu sangat meremehkan Li Yunxiao. Pandangannya hanya tertuju pada Zhou Jie, dan bahkan jika itu adalah si Tujianan yang lain, mereka tidak akan sedikit pun tertarik padanya. Kau, Li Yunxiao sedikit kesal. Tidak peduli apapun, dia tetaplah seorang jenius dari kerajaan Qi Agung, dan seorang tokoh berpengaruh di kerajaan Qi Agung. Bagaimana mungkin dia dipandang rendah oleh orang lain? Namun, dia tidak berani mengatakan apapun, karena lawannya adalah ahli di Empyrean ke-8 dari tahap Laut Roh, dan kekuatannya jauh di atas mereka. Kakak yang tampan, orang-orang ini tampaknya tertarik pada pria bernama Zhou Jie ini. Wu Chen secara alami dapat mengetahuinya, tetapi dia juga tidak benar-benar mengerti mengapa orang-orang ini begitu tertarik pada Zhou Jie. Wu Chen, jika tebakanku tidak salah, orang-orang ini pastilah orang-orang dari keluarga Zhao, dan pemuda berkulit hitam itu bernama Zhao Qian. Mu Yuxue bergumam pada dirinya sendiri, keluarga Zhao, ini adalah keluarga kelas atas yang kaya dengan reputasi tinggi di Kekaisaran Awan Angin, tidak ada yang berani menyinggung mereka, bahkan keluarga tempat dia dan Milan berasal, tidak mampu menyinggung mereka. Wu Chen terdiam, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam menatap orang-orang ini. Zhou Jie menangkupkan tangannya ke arah Zhao Qian, dan berkata, aku tidak tahu apa kesalahanku, tetapi aku berharap kakak dapat memberitahuku. Zhao Qian berkata, tidak apa-apa, keluarga Zhao kami hanya ingin mengundangmu minum secangkir air dan berteman. Zhou Jie sederhana dan jujur, tidak bodoh. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang orang asing yang ingin mengundangnya minum dan berteman dengannya. Status orang rendahan ini rendah, dan aku takut aku akan mencemari istanamu yang terhormat. Aku harap kakak bisa memudahkanku dan mengizinkan kita pergi. Orang rendahan ini pasti akan berterima kasih. Tatapan mata Zhao Qian berubah dingin, sangat tidak sedap dipandang, karena orang ini menolak untuk bersulang dan menolak untuk minum, maka dia harus minum anggur hukuman, tidak ada yang bisa menyalahkannya karena bersikap kejam. Bocah, aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Hari ini, bahkan jika kamu tidak ingin pergi, kamu tetap harus pergi ke keluarga Zhaoku. Dengan mengatakan itu, tubuh Zhao Qian bergetar, dan ledakan energi yang kuat meledak keluar pada saat itu, seperti badai yang deras, semua kekuatan milik ahli di Empyrean ke-8 dari tahap Laut Roh, telah meledak. Melihat itu, wajah Zhou Jie dan yang lainnya berubah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka segera mengaktifkan kekuatan mereka. Masa batu bumi, Zhou Jie segera mengaktifkan tanah dan bebatuan, menciptakan pertahanan yang kuat untuk bertahan melawan serangan Zhao Qian. Ini, melihat aura yang meletus dari tubuh Zhou Jie, ekspresi banyak orang dari Menara Hujan Malam berubah. Untuk sesaat, tatapan mereka tertuju pada satu titik. Yulan, apakah kamu juga bisa melihatnya? Milan dan Mu Yuxue juga membuka mata lebar-lebar, menatap Zhou Jie dengan tak percaya, seolah-olah mereka baru saja melihat sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada Wu Chen. Benar, itu memang tubuh roh bumi. Mu Yuxue berkata perlahan, tetapi seolah-olah badai telah terjadi di dalam hatinya. Dia tidak akan pernah mengira bahwa Zhou Jie sebenarnya adalah salah satu dari tubuh roh bumi yang legendaris itu. Tubuh roh bumi, ini adalah jenis tubuh yang istimewa. Karena disukai oleh alam, itu adalah anak kesayangan alam, dan selama itu tidak jatuh di tengah-tengahnya, pencapaiannya di masa depan akan mengerikan.
Apakah itu terungkap? Wu Chen mengerutkan kening. Dia sudah lama tahu bahwa Zhou Jie adalah tubuh roh bumi. Hehe, aku tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan menjadi tubuh roh bumi yang legendaris. Tidak heran Zhao Qian tertarik padanya. Tubuh roh bumi ini sudah lama tidak muncul. Dengan fisiknya yang istimewa, dia bahkan tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian apapun agar orang-orang dari Sekte Super datang dan bertarung untuknya. Jika dia ingin memasuki 10 sekte besar, itu juga akan mudah, tidak akan ada usaha. Ya, semua orang tiba-tiba menyadari, tubuh roh bumi, ini adalah jenis hadiah yang diberikan oleh surga, selama mereka mengetahuinya, Sekte Super itu pasti akan menjadi gila, dan alasan mengapa Zhao Qian menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengundang Zhou Jie adalah karena dia menyukai bakat tubuh roh buminya, karena jika Zhou Jie dipilih oleh Sekte Super, maka keluarga Zhao mereka juga akan menerima sejumlah besar hadiah, dan hadiah dari Sekte Super akan sangat murah hati. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Zhao Qian mencibir, meskipun Zhou Jie ini adalah tubuh roh bumi, kultivasinya saat ini sangat lemah, hanya empirean keenamnya dari tahap laut roh yang lemah, dan tingkat seni bela dirinya juga rendah, hanya pada tingkat rendah, sedangkan dia, Zhao Qian, adalah seorang ahli di empirean ke-8 dari tahap laut roh. Seni bela dirinya bahkan lebih merupakan teknik bela diri tingkat bumi lanjutan, jadi Zhou Jie saat ini tidak dapat menjadi lawannya. Mengangkat tangannya, Zhao Qian menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangannya yang kuat, seperti gunung raksasa, menyerang langsung ke arah Zhou Jie. Di bawah kekuatan telapak tangan yang kuat dari Zhao Qian, masa batu Zhou Jie hanya bertahan sesaat sebelum hancur dan terlempar keluar. Namun, karena dia adalah tubuh roh bumi, dan kekuatan pertahanannya sangat kuat, meskipun serangan telapak tangan Zhao Qian telah membuatnya terlempar, itu tidak banyak berpengaruh padanya. Melihat ini, semua orang terkejut, seperti yang diharapkan dari tubuh roh bumi, serangan fisik biasa bahkan tidak dapat memberikan banyak kerusakan padanya. Zhou Jie, melihat Zhou Jie kalah, Situ Jianan dan yang lainnya juga bergegas keluar dengan marah, meningkatkan kekuatan mereka hingga maksimal. Sampah. Namun, Zhao Qian mengabaikan mereka semua terlalu lemah, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi baginya untuk bergerak. Dengan sangat cepat, Situ Jianan dan yang lainnya semuanya dikalahkan, jatuh ke tanah. Perbedaan kekuatan antara mereka dan Zhao Qian terlalu besar, mereka sama sekali bukan lawannya, dan tidak dapat dibandingkan sama sekali. Situ Jianan, Ye Feng, apa kabar kalian? Melihat Situ Jianan dan yang lainnya dikalahkan, jatuh ke tanah, memuntahkan darah, Zhou Jie merasa hatinya sakit. Orang-orang ini semua adalah teman-temannya, tetapi sekarang mereka terluka karena dia. Apakah kalian sudah memutuskan? Apakah kalian ingin ikut dengan kami? Jika tidak, aku tidak dapat menjamin bahwa orang-orang ini akan hidup sampai besok. Zhao Qian tersenyum tipis, dia sama sekali tidak tertarik pada Situ Jianan dan yang lainnya. Satu-satunya orang yang dia pedulikan adalah Zhou Jie dan yang lainnya. Kalian benar-benar keterlaluan. Apakah kalian tidak takut dihukum oleh surga? Zhou Jie meraung marah, matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Zhao Qian mengangkat bahunya, tidak peduli sama sekali. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kalian tidak setuju untuk ikut dengan kami, maka, setelah 3 lingkaran ini, kalian harus menunggu untuk mengumpulkan mayat mereka. 1. Zhou Jie menatapnya dengan tajam, berharap dia bisa memakannya hidup-hidup. 2. Zhou Jie masih mengabaikannya, dan terus menatapnya dengan penuh kebencian, tetapi hatinya berdarah. Dia sangat membencinya, membenci dirinya sendiri karena kultivasinya yang lemah, membenci dirinya sendiri karena tidak mampu melindungi teman-temannya. 3. Sebelum Zhao Qian bahkan selesai berbicara, sebuah suara terdengar. Baiklah, aku setuju. Zhao Qian tertawa, dan berkata, itu lebih seperti itu, kau sudah menyetujuinya, kan? Tidak, Zhou Jie, jangan setujui permintaannya. Situ Jianan menopang dirinya sendiri, berjuang untuk berdiri. Zhao Qian jelas memiliki niat jahat, lagi pula, ketika Zhou Jie jatuh ke tangannya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi, apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan Zhou Jie mengikuti orang ini. Apakah kau punya hak untuk berbicara di sini? Zhao Qian meraung,
dia mengangkat tangan kanannya dan menyerang lagi. Berhenti, kau tidak diizinkan untuk menyakiti teman-temanku. Zhou Jie berteriak dengan marah. Zhao Qian menarik tangannya. Satu-satunya orang yang diinginkan keluarga Zhao adalah Zhou Jie. Semua orang adalah sampah, keluarga Zhao tidak akan pernah peduli tentang itu. Situ Jianan, kalian pergi saja. Situ Jianan, Li Yunxiao dan yang lainnya sangat marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka terlalu lemah, dan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, maupun teman-teman mereka. Kalau saja Wu Chen ada di sini. Saat ini, mereka memikirkan Wu Chen, orang yang memiliki bakat yang bahkan lebih mengerikan daripada Zhou Jie. Jika dia ada di sini, dengan kekuatannya, mungkin ada cara untuk melindungi mereka. Yang lain juga tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Memang benar bahwa Zhou Jie adalah tubuh roh bumi, tetapi dia masih tidak dapat tumbuh. Sejak kapan orang-orang di kerajaan Qi Agung punya waktu untuk berteriak dengan santai? Teriakan keras tiba-tiba terdengar, menyebabkan hati semua orang bergetar saat mereka melihat ke arah asal suara itu. Ini, Situ Jianan dan yang lainnya mengangkat kepala dan melihat ke arah lantai 2 menara hujan malam. Orang itu adalah seseorang yang sangat mereka kenal. Sosok itu adalah jenius paling luar biasa dari kerajaan Qi Agung, Wu Chen. Wu Chen, Zhou Jie berbalik dan menatap sosok yang dikenalnya itu dan merasa itu tidak masuk akal. Wu Chen melompat dan terbang turun, dan tatapan semua orang mengikutinya saat dia terbang turun. Namun, mereka tidak pernah meninggalkannya. Siapa kamu? Kamu berani menghalangi keberuntunganku. Zhao Qian mengamati Wu Chen dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan merasa bahwa dia tidak dikenal, dia sama sekali tidak mengenalinya. Namun, tingkat kultivasi pihak lain mengejutkannya, itu sebenarnya adalah ahli di Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh, yang lebih kuat darinya. Namun, dia tidak takut. Ini adalah Kekaisaran Awan Angin, ini adalah kota kuno angin dan awan, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya di sini. Apakah kamu masih memiliki hukum di matamu untuk menangkap orang-orang kerajaan Qi Agungku? Teriak Wu Chen dingin. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Awalnya, mereka tidak percaya bahwa Wu Chen berasal dari negara kecil seperti kerajaan Qi Agung, tetapi sekarang, mereka mempercayainya. Meskipun Wu Chen lahir di negara kecil, kultivasinya sangat mengerikan. Dengan kekuatan seperti itu, dia adalah seorang jenius yang luar biasa bahkan di Kekaisaran Awan Angin mereka. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia berkultivasi. Kamu juga dari kerajaan Qi Agung. Zhao Qian bahkan lebih terkejut, dia menilai Wu Chen, dan semakin dia melihat, semakin dia merasa bahwa dia tidak mirip dengannya. Seseorang dari negara kecil, bagaimana dia bisa memiliki kultivasi yang begitu kuat? Kultivasinya, Situ Jianan dan yang lainnya saling memandang, pikiran mereka terkejut dan takut. Mereka masih ingat bahwa ketika mereka berpisah di kota Penglian, kultivasi Wu Chen hanya di Empyrean ke-5 tahap Laut Roh, dan hanya dalam beberapa bulan, dia telah menembus Empyrean ke-9 tahap Laut Roh. Ya, benar, Wu Chen dengan jujur mengakui bahwa dilahirkan di negara kecil seperti kerajaan Qi Agung bukanlah hal yang memalukan, jadi tidak perlu menyangkalnya. Tanpa diduga, Zhao Qian malah tertawa terbahak-bahak, dan berkata, "Bocah, cepatlah pergi." Kultivasi dan kekuatan Wu Chen memang kuat, dia bukan lawannya, tetapi karena ini adalah kota kuno angin dan awan, dia tidak percaya bahwa Wu Chen berani melakukan apapun padanya. Wu Chen mendesah dalam hatinya. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri, karena dia tidak ingin memancing masalah. Menimbulkan masalah, tetapi ada banyak waktu ketika itu tidak dapat dikendalikan olehnya. Wap, sebuah tamparan keras mendarat keras di wajah Zhao Qian, dengan paksa menghentikan tawanya yang hangat. Seluruh aula terkejut, semua orang membuka mata lebar-lebar saat mereka menatap lurus ke wajah Zhao Qian. Seluruh tempat itu sunyi, begitu sunyi sehingga bahkan suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Sial, raut wajah Mu Yuxue dan Milan berubah. Mereka tahu bahwa situasinya sudah tidak terkendali, dan konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Kamu. Zhao Qian mengangkat tangannya dan menunjuk ke Wu Chen dengan jari gemetar. Karena dia terlalu terkejut, dia tidak mengucapkan kata, "kamu," bahkan setelah sekian lama.
Sejak kecil, tidak ada yang berani menamparnya, bahkan orang tuanya. Namun, saat ini, dia benar-benar ditampar oleh Wu Chen, yang merupakan penghinaan yang sangat besar baginya. Wu Chen mengangkat bahunya, Zhao Qian ini benar-benar penuh kebencian, dia baru saja menamparnya sekali, dan itu sudah berakhir. Dia berharap pria ini dapat belajar dari pelajaran ini, dan tidak memiliki ide lagi tentang Zhou Jie. Zhao Qian memuntahkan 2 gigi berdarah. Dia marah karena malu, berharap dia dapat segera maju dan mencabik-cabik pria ini menjadi 10.000 keping. Pergi sana, ini adalah kota kuno angin dan awan, wilayah pengaruh keluarga Zhao, dan ini adalah pertama kalinya Wu Chen di sini, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah apapun, jadi dia memberi bocah ini pelajaran, yang sudah cukup baginya untuk memberinya pelajaran. Namun, jika pihak lain ingin terus bertarung, dan jika dia masih memiliki pikiran terhadap Zhou Jie, maka dia pasti akan melihat kekuatan pisau pembunuh naga di tangannya. Tubuh Zhao Qian gemetar, dia menatap Wu Chen dengan mata penuh kebencian, ingin segera menerkamnya dan mencabik-cabiknya. Namun, dia tidak berani, karena Wu Chen adalah seorang ahli di Empirean ke-9 dari tahap Laut Roh dan kekuatannya jauh di atas dirinya. Jika mereka terus bertarung, tidak akan ada manfaat baginya. Namun, jika dia benar-benar ingin melepaskan Wu Chen dan Zhou Jie, itu juga tidak mungkin, terutama Wu Chen ini, dia sangat membencinya hingga akar giginya gatal. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari atas. "Bocah, kau punya nyali. Kau benar-benar berani menjadi besar bahkan untuk keluarga Zhaoku. Kau tidak ingin hidup lagi, kan?" Teriakan keras yang tiba-tiba itu membuat semua orang terkejut. Saat mereka melihat ke lantai 3 menara hujan malam, pupil mereka tiba-tiba mengecil. Suara ini sangat familiar, mungkinkah? Benar, itu dia, Zhao Chonglou. Hehe, aku tidak pernah menyangka bahwa bahkan Zhao Chonglou akan datang, akan ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat. Zhao Chonglou ini bukanlah orang biasa, dia sebenarnya adalah salah satu dari Fearless Genius. Kultivasi dan kekuatannya di puncak Empirean ke-9 dari tahap Laut Roh sangat mengerikan, dan dia berada di peringkat kedua di antara 4 Fearless Genius Agung. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat Zhao Chonglou sebenarnya. Ada orang yang mengatakan bahwa Zhao Chonglou pernah beradu tinju dengan ahli tahap bela diri sejati-sejati, tetapi tidak seorang pun tahu apakah itu benar atau salah. Kakak kedua, melihat Zhao Chonglou, Zhao Qian langsung memiliki keberanian, dan sikapnya juga langsung menjadi tidak terkendali, menunjuk ke Wu Chen, "Kakak kedua, bantu aku memberi pelajaran pada bocah ini." Dengan kilatan cahaya, sesosok hitam terbang turun dari lantai 3, dan dalam sekejap mata, dia mendarat di tanah. Zhao Chonglou memegang tangannya di belakang punggungnya, dan jubahnya yang sangat indah berkibar tertiup angin. Wajahnya yang tampan berseri-seri di antara langit dan bumi, dan dia membawa martabat tertentu. "Nak, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan kakakku? Kakakku ingin aku memberimu pelajaran." Wu Chen tersenyum tipis, lupakan tentang Zhao Chonglou yang berada di puncak Empirean ke-9 tahap Laut Roh, bahkan jika dia sendiri berada di tingkat tahap bela diri sejati, dia sama sekali tidak takut akan hal itu. Ketika dia masih di tingkat Empirean ke-8 dari tahap Laut Roh, dia sudah bisa mengalahkan ahli itu, apalagi dirinya yang sekarang. "Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku telah bertukar pukulan dengan 2 tahap bela diri sejati sebelumnya. Di antara mereka, satu tangannya dipotong olehku dan yang lainnya kepalanya dipotong olehku." Awalnya, mereka hanya mendengar bahwa Zhao Chonglou telah bertukar pukulan dengan tahap bela diri sejati, tetapi tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mampu mengalahkan lawannya. Ini tidak terbayangkan, itu terlalu kuat. Belum lagi satu Wu Chen, bahkan 10 dari mereka tidak akan menjadi lawannya. Dia mengira setelah mendengar tentang prestasi pertempuran yang gemilang, Wu Chen pasti akan takut sampai seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak berani menatap Zhao Chonglou, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, apakah ini benar-benar hebat? Bahkan ahli Empirean ketiga dari tahap bela diri sejati telah ditebas olehnya, apa yang perlu dia takutkan?" Tatapan Zhao Chonglou berubah tajam saat dia menatap Wu Chen dengan penuh kebencian. Bocah ini, terlalu lelah untuk hidup,
dan benar-benar berani mengatakan bahwa prestasinya yang gemilang sama sekali tidak mempesona. Baginya, ini hanyalah penghinaan besar. Nak, kamu sedang mencari kematian. Zhao Chonglou mengepalkan tinjunya, dan aura di sekelilingnya melonjak, membumbung tinggi ke langit. Melihat ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kekuatan Zhao Chonglou sangat menakutkan. Raut wajah Mu Yuxue dan Milan juga sangat berubah. Mereka berdua tahu bahwa Zhao Chonglou sudah marah, dan jika dia marah, akibatnya akan sangat mengerikan. Mereka tidak bisa membayangkannya. Nak, satu pukulan saja sudah cukup untuk membunuhmu. Sambil mencengkeram tinjunya, Zhao Chonglou melancarkan tinjunya. Kekuatan tinju yang dahsyat, diikuti dengan pukulan tinjunya, meletus dengan dahsyat seperti badai yang dahsyat, menyapu ke arah Wu Chen. Kekuatan pukulan ini sangat mengerikan. Bahkan ahli di alam Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh merasa jantungnya berdebar kencang saat melihat kekuatan ini, karena kekuatan pukulan ini terlalu kuat. Bahkan ahli di alam Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh tidak dapat menahannya dan pasti akan mati. Kau ingin membunuhku dengan satu pukulan. Wu Chen tersenyum tipis, karena pihak lain ingin membunuhnya dengan satu pukulan, maka dia akan membiarkannya melihat apakah dia bisa membunuhnya dengan satu pukulan atau tidak. Bunuh mereka semua, Wu Chen berteriak, dan melancarkan pukulan juga, saat kekuatan dahsyat meledak dengan ganas.